Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda perhatikan beberapa tahun akhir-akhir ini, mereka yang mendapat gelar Beato, Beata, Santo, Santa, tidak semuanya kaum imam, biarawan, biarawati. Jadi semakin kesini, semakin banyak juga kaum awam, mereka yang hidup dalam keluarga, itu juga mendapatkan gelar Santo, Santa, Beata, Beato, dan sebagainya. Suatu anugerah untuk mereka-mereka yang juga dianggap hidup kudus. Jadi tidak lagi monopoli kaum biarawan ataupun kaum imam. Tetapi semakin gereja menyadari bahwa setiap orang itu bisa memperjuangkan atau dianugerahi oleh Allah kekudusan dalam hidupnya. Dan satu hal yang harus juga kita sadari, bahwa kekudusan tidak menghilangkan persoalan dalam hidup. Jadi orang-orang yang dikatakan kudus pun itu punya persoalan dalam hidup.
Lalu kalau demikian, apa arti kekudusan? Kalau setiap orang tetap punya persoalan. Kehadiran Kristuslah dalam hidup mereka yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan kekudusan dalam hidupnya. Keluarga kudus yang hari ini kita rayakan pestanya juga tidak mungkin ada embel-embel kudusnya kalau tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Itu tadi juga dalam kata pengantar juga disebutkan, Kristuslah sentral, Kristuslah pusat dari keluarga kudus. Jadi sekali lagi bahwa persoalan itu tidak menghalangi kekudusan, atau kekudusan tidak berarti hilangnya persoalan dalam hidup. Maka kalau kita kemudian melihat dalam keluarga-keluarga kita, ya, bahwa kita punya persoalan, bahkan persoalan itu bisa saja berat dalam sebuah keluarga sehingga harus ada perpisahan dan sebagainya. Tapi sekali lagi premisnya kan persoalan itu tidak hilang karena kekudusan. Jadi kekudusan tetap bisa hadir di setiap kondisi keluarga apapun, syaratnya tadi kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga dalam kondisi apapun. Ya, jadi kita tidak bisa membela diri dengan, wah itu kan keluarga kudus Yesus Maria, Yusuf Maria, mereka memang kudus, tapi keluarga saya tidak. Kekudusan itu kita sekali lagi kita refleksikan sebagai kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga. Maka sebetulnya pertanyaannya adalah, adakah kehadiran Kristus dalam keluarga kita? Apa arti kehadiran Kristus kemudian? Ya, tentunya dengan segala kualitas Kristus, cinta kasih, kedamaian, dan sebagainya, itu hadir dalam kehidupan keluarga. Maka kalau ada instrumen-instrumen itu, kebaikan, cinta kasih, perdamaian, kemudian harapan, iman, maka di sanalah juga Kristus hadir. Maka kita tidak perlu berkecil hati bahwa keluarga kita bukanlah keluarga yang kudus kalau kita bisa mewujudkan tadi cinta kasih dan seterusnya itu dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang di tengah-tengah kesibukan keluarga modern ada hal yang bisa kita pelajari dari perikop Injil hari ini. Salah satunya adalah merasa bahwa Kristus hadir atau Kristus masih bersama-sama mereka. Keluarga Yosef dan Maria ini kan juga merasa bahwa setelah dikatakan kisahnya, setelah mereka datang ke perayaan Paskah di Yerusalem, mereka pulang dan mereka merasa bahwa ya Kristus Yesus ada dalam rombongan mereka. Sehingga mereka tetap sibuk dengan kesibukan mereka. Sampai kemudian menyadari, tidak ada Kristus. Yesus hilang. Ya, tadi kehadiran Kristus yang diwujudkan dalam macam-macam hal tadi, sukacita, kegembiraan, cinta kasih dan sebagainya.
itu bisa tetap hadir dalam keluarga. Sampai kemudian orang menyadari, loh kok tiba-tiba mengandaikan saja begitu saja itu hadir. Tapi karena kesibukan dan sebagainya tiba-tiba iya. Semakin berkurang sampai kemudian menyadari bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang menarik juga bahwa ketika Yosef dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka mencari. Mereka mencari. Ini juga bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Dalam keluarga kita adakah upaya, usaha untuk mencari dan kemudian menemukan Tuhan? Di tengah-tengah persoalan tadi, ya Kristus yang hilang, itu apakah kemudian persoalannya adakah juga tidak saling menyalahkan sebagaimana keluarga kudus yang hari ini kita rayakan. Maria dan Yosef tidak disebutkan dalam Injil tadi, iki salahmu, ini salah kamu, ini salah bapaknya, ini salah ibunya, iki anakmu, ini salahmu, dan sebagainya. Ya bukan keluarga di sini ya, tapi di tempat lain bisa jadi saling menyalahkan itu juga muncul ketika ada persoalan dalam kehidupan keluarga, terutama berkaitan dengan anak, pendidikan anak dan sebagainya lah. Iki anakmu, kalau sudah ini anakmu berarti meletakkan beban, meletakkan tanggung jawab kesalahan kepada satu pihak, dan satu pihak merasa dirinya lebih baik, lebih benar. Ya itu bisa kita refleksikan lah, bisa kita renungkan, bisa kita gali lebih dalam. Tapi kita belajar untuk tidak saling menyalahkan dan mencoba mencari bersama solusi yang bisa didapatkan. Sehingga mereka akhirnya kembali lagi menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya pasti ada hal-hal lain yang bisa lebih diperdalam, tapi ya sementara ini aja. Jadi mari kita mohon bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga kita, bagi keluarga-keluarga yang juga tidak ideal, tetapi kita yakin dan percaya dalam peristiwa Natal Tuhan hadir untuk semua, ya, untuk semua, bukan hanya mereka yang ideal, keluarga yang ideal, tapi juga mereka keluarga-keluarga yang mungkin menghadapi persoalan. Semoga ini juga menjadi kekuatan bagi para keluarga-keluarga yang masih berjuang untuk menghadirkan Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.